Salah satu yang dikirimin oleh Gamer Hotspot kepada gua adalah sebuah mikrofon. Dan pada video kali ini, kita akan kembali membahas sebuah mikrofon, dan mikrofon ini benar-benar membuat gua sangat excited untuk ngebahasnya. So, selamat datang di TechBlast ID bersama Fakih di sini, dan mari kita mulai review dari Elgato Wave 1. Di dalam kotaknya, kita akan menemukan kotak lagi yang terlihat sangat premium. Dan di dalam kotak ini, terdapat Elgato Mic Wave 1, kabel USB Type-C sepanjang 2,5 meter, boom arm adapter, quick guide, dan tentu saja garansi. Elgato Wave 1 memiliki bentukan yang agak panjang yang mengingatkan gue dengan bentuk mic klasik, namun dengan sentuhan yang modern. Memiliki warna dominan black matte dan tidak banyak aksen pada mic ini, hanya ada logo Elgato yang berada di tengah atas bagian grillsnya, dan gue juga suka ya bentukan dari grillsnya ini karena terlihat beda dari mic pada umumnya. Di bagian bawah mic-nya terdapat satu tombol, dan di belakangnya ada dua receiver konektor yaitu untuk USB Type-C dan audio jack 3,5 mm. Mic ini sendiri sudah terhubung dengan yang namanya U-mount, yang juga terhubung dengan desktop stand. Nah, baik U-mount dan desktop stand-nya juga sangat polos desainnya, hanya di bagian skrupnya aja nih yang terdapat logo Elgato yang menambah value dari mic ini. Overall, mic ini mempunyai desain yang sangat futuristik, elegan, dan eye-catching banget. Selain desain yang bagus, Wave 1 memiliki build quality yang sangat oke. Dilapisi bahan steel secara keseluruhan, mulai dari body mic-nya, grill, U-mount, bahkan desktop stand-nya yang dibuild secara compact dan solid. Intinya mic ini memang tidak perlu diragukan lagi soal build quality-nya. Elgato Wave 1 merupakan sebuah mikrofon USB dengan polar pattern cardioid. Pada situsnya, Elgato mengatakan bahwa mic ini memiliki zero latency sehingga sangat cocok untuk kebutuhan live streaming atau bisa juga secara real time memonitor suara kalian pada saat recording. Salah satu hal menarik dari mic ini adalah di balik grillnya terdapat multi-layered noise shield. Atau bahasa gampangnya, udah ada pop filter di dalam mic ini, sehingga mengurangi noise yang benar-benar mengganggu pada saat recording. Nah, tombol di tengah mic ini merupakan volume control, jadi jika kalian ingin cara real-time memonitor suara yang kalian keluarkan, kalian hanya perlu menghubungkan headphone atau headset kalian pada mic ini, lalu kalian bisa atur volumenya. Nah, nantinya pada saat kalian mengatur volumenya akan ditandai dengan LED indikator berwarna putih, di mana jika volumenya ditingkatkan, LED-nya akan semakin terang, dan jika volumenya dikecilkan, akan ditandai LED yang meredup. Dan tombol ini bisa dipencet, karena pas dipencet, LED-nya akan berubah warna menjadi merah yang berarti mic-nya di mute. Hal yang gue sayangkan pada mic ini adalah tidak ada gain control, jadi nggak bisa secara langsung nih kita mengatur suara yang ditangkap oleh mic ini. Namun tidak perlu khawatir karena hal itu bisa dilakukan melalui softwarenya yang bernama Wavelink yang bisa kalian download langsung pada situs resmi Elgato. Atau misalnya kalian punya Elgato Stream Deck, kalian bisa langsung menghubungkan Elgato Wave 1 ini ke Stream Deck-nya. Jadi bisa langsung mengatur fitur pada mikrofon ini di Elgato Stream Deck. Dengan banyak fitur yang ada pada mic ini, lalu bagaimana suara yang dihasilkan oleh Elgato Wave 1 ini? Mari kita langsung tes. Oke, suara yang kalian dengar sekarang adalah suara yang dihasilkan oleh mikrofon Elgato Wave 1. Nah, sebelum gue melakukan tes terhadap mic ini, gue pengen memperkenalkan dulu mengenai Wavelink dari Elgato. Nah, kita udah ada di Wavelink-nya. Di sini ada inputs dan output. Di sini, di bawah sini, gunanya untuk memonitor. Ada monitor mix dan stream mix. Jadi ya ini kan langsung terhubung ke headphone gua karena gua langsung nyoloknya ke mic-nya. Dan di sini kita bisa benar-benar langsung mendapatkan hasil recordnya atau hasil suaranya langsung ke headset secara real time atau secara langsung. Bisa dilihat ya di sini indikatornya. Bisa kita atur juga mau benar-benar kedengaran suaranya di headset semaksimal mungkin, atau ya kita cuma pengen tahu mic-nya itu benar-benar berfungsi dan bekerja dengan baik. Di sini ya, tinggal diatur aja di audionya. Nah, di sini juga kita bisa pilih apakah mau ke headset atau mau ke speaker, atau ya pokoknya yang terdeteksi oleh Wavelink-nya ini. Nah, oke.
Selanjutnya adalah stream mix ya. Di sini adalah gunanya untuk memonitor pada saat kita melakukan live streaming, dan ini langsung bisa disinkronize atau disinkronkan ke aplikasi streaming. Dan sekarang kita coba dulu di OBS. Nah, ini ya. Ini belum ada indikator audio ya di audio mixernya. Dan sekarang kita coba hubungkan dengan setting, lalu audio, dan pilih yang ini, yang audio 1. Kita pilih yang wavelength stream. Di apply dan oke. Nah, seperti yang kalian lihat di sini, di audio mixernya, di mix or aux, ini benar-benar ngikutin yang stream output. Kalau stream outputnya di sini kita kecilin, nah indikatornya juga bakal ikut ngecil dan mati. Nah, itu dia. Jadi ini cukup praktis ya bagi kalian yang memang mau jadi seorang streamer. Sangat efektif lah menurut gua. Oke, ini exit aja. Nah, sekarang kita akan bahas inputnya. Di sini sebenarnya adalah yang namanya audio channel, dimana ini kita juga sama sih fungsinya, yaitu untuk memonitor, tapi ini per aplikasi atau per software yang sedang dijalankan. Contohnya kayak gini. Ini ada browser. Misalnya kita mau bikin konten yang namanya reaction video YouTube. Nah, kita kan nggak mau ya keganggu dengan suara kita sendiri pas lagi komentarin gitu. Terus kita pengen fokus ke videonya aja sambil ya kita mengekspresikan apa yang kita mau ekspresikan gitu. Nah, ya kita kecilin aja ini. Terus di streamnya juga. Jadi kita ya itu dia, ngatur monitornya supaya nggak terlalu mengganggu kita. Atau khususnya seperti gue pengen mau reaction dan gue nggak pengen suara gue kedengeran di headset. Gue pengen suara video yang gue reaksi aja yang muncul gitu. Udah pada paham lah ya. Nah, cara menghubungkannya adalah kita ke sini. Lalu ntar kita buka dulu. Nah, di sini gue coba putar. Tidak muncul. Di reset dulu. Nah, di sini kita pilih ya yang Google. Pilih yang link browser. Lalu di sini kita pilih yang mic in. Nah, jadi setelah itu bakal terhubung ke sini. Kalau kita putar ini play, nah di browsernya akan muncul juga. Jadi ini kita bisa monitor langsung sih. Kalau ini mau dimaksimalin biar kedengeran juga bisa. Jadi kayak gitu ya untuk inputnya, dan yang lainnya juga sama. Pas di game, pas voice chat misalnya Discord misalnya musik ya, pemutar musiknya. Kalau sistem nanti dipilih aja sesuai yang ada di situ. Nah, yang terpenting adalah di sininya nih, di wave 1-nya. Dimana di sini kita akan mengatur suara yang ditangkap oleh mic-nya atau gain. Tadi kan gue sedikit memprotes mic ini karena memang nggak ada gain-nya gitu. Kita nggak bisa langsung ngatur gain-nya. Dan sebenarnya ya gain-nya diatur melalui software-nya ini. Ini gue setnya 50% ya. Jadi kalau mau lebih kedengaran lagi suaranya dinaikin aja. Dan ya nggak terlalu gue saranin untuk segede gini, karena pasti suara AC pun kedengeran tuh di atas gue nih. Jadi paling ideal bagi gue adalah 50%. Dan ini juga udah lumayan cukup lah bagi gue. Di sini headphone jacknya juga ya, ini output ya yang ada di sini, suara yang dihasilkan. Dan kalau ini kayak lebih ke apa ya, efeknya ke headsetnya juga. Jadi kalau kita makin ke kanan, ini semakin apa ya, kayak menyatu lah dengan kita lagi ngomong. Tapi kalau kita ke mic-nya benar-benar seperti langsung ke sini. Gue mau gambarnya gimana ya? Pokoknya suaranya benar-benar langsung kedengeran kalau ke mic-nya. Tapi kalau ke PC-nya itu jadi agak samar-samar lah. Tapi intinya ini bisa digunakan untuk memonitor gitu. Nah, di bawahnya terdapat audio enhancement, di mana enhancement-nya ini terdapat enhanced low cut filter ya. Di sini gunanya buat misalnya kalau mic-nya agak jauh dari kita, sekitar setengah meter mungkin, tapi apa yang ditangkap oleh mic ini tuh benar-benar jelas ya. Jadi nanti
jaraknya itu benar-benar bisa mempengaruhi apa yang ditangkap oleh mic ini. Dan kalau kita aktifkan yang ini dan kita agak taruh jauh mic-nya, misalnya kalian nggak mau mic-nya ini terlihat di depan kamera, jadi ini bisa sih dipakai fitur enhance low cut filternya. Nah, untuk clip guard-nya ini, gue ilangin dulu centangnya. Ini kalau misalnya kalian lagi streaming, lagi recording dan menang gitu, misalnya lagi main PUBG dan dapat chicken dinner, terus kalian teriak kayak gini, nah, kalian lihat ya, indikatornya itu langsung merah dan pasti yang kalian dengar sekarang suaranya sangat pecah teriakan gue tadi. Nah, itulah gunanya clip guard ini. Jika kita centang dan gue berteriak, suaranya seperti diredam suara teriakannya, dan ini ya sangat cocok untuk yang streaming biar gak mengganggu penonton kalian, biar gak kayak kena jump scare gitu. Jadi ya ini lumayan berguna dan ini emang disarankan untuk diaktifkan aja karena suara yang dihasilkan juga lebih bulat ya menurut gua sih. Dan yang terakhir adalah wave gain lock ya. Ini mah seperti melock suara yang ditangkap oleh mic-nya supaya stabil, istilahnya seperti itu. Jadi itu dia mengenai wavelength-nya. Sekarang mari kita tes mikrofon Elgato Wave 1. Oke, sekarang mari kita tes polar pattern cardioid dari Elgato Wave 1. Jadi ini adalah bagian depannya ya. Tes 1 2 3. Hai semuanya, selamat datang di TechBlast ID. Kita putar lagi. Tes 1 2 3. Hai semuanya, selamat datang di TechBlast ID. Belakang. Tes 1 2 3. Hai semuanya, selamat datang di TechBlast ID. Dan ke kiri. Tes 1 2 3. Hai semuanya, selamat datang di TechBlast ID. Oke, kita ke depannya lagi. Dan sekarang kita akan mencoba plosive test pada Elgato Wave 1. Dan seperti biasa, gue menggunakan 72 Harvard sentences list. Add the sum to the product of these three. The harder he tried, the less he got down. Burung kakak tua hinggap di jendela. Pak Joko sedang menanam padi di kebun kita. Oke, sekarang sebenarnya ini kan udah ada pop filter di dalamnya ya. Tapi mungkin gue bakal tambahin ini, WinForm, walaupun bentuknya jadi agak aneh sih. Oke. Add the sum to the product of these three. The harder he tried, the less he got done. Burung kakak tua hinggap di jendela. Pak Joko sedang menanam padi di kebun kita. Oke, sekarang kita tes jaraknya. Ini sekitar 10 cm. Dan ini sekitar 20 cm kurang lebih. Dan ini sekitar 30 cm kurang lebih ya. Gimana suaranya? Apakah masih menangkap dengan baik atau enggak? Oke, sekarang kita tes ASMR. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dame dana, dame yo, dame nano yo. Antaga
Sugi de, sugi te, dore dake sugoi osake demo yugamanai omoide ga baka mite. Kembali memainkan Watch Dogs Legion ya. Beberapa hari ini gua hampir gak main nih game ini karena lagi sibuk banget ya. Oh ya, harga dari Elgato Wave 1 ini adalah 2,999 juta rupiah. Harga yang cukup mahal menurut gue juga, tapi menurut gue ini harga yang sangat pantas bagi kalian yang memang udah mulai serius untuk menjadi seorang streamer. Karena kan sekarang udah banyak ya streamer, baik itu di Twitch, bahkan di YouTube udah mulai rame, bahkan YouTuber gede pun udah mulai melakukan streaming karena memang lebih gede audiensnya di situ. Dan menurut gue salah satu hal yang penting adalah sebuah mikrofon, karena memang pendengar kalian sendiri juga pasti bakal senang dengan kualitas suara yang jernih. Gue bakal rekomendasiin mic ini kepada kalian yang memang udah mulai serius untuk menjadi seorang streamer atau konten kreator gitu. Apalagi dengan kualitas suara yang jernih, buat kualitas yang oke, dan ada mixer di dalam softwarenya, menurut gue itu sangat worth it. Tapi bagi kalian yang mungkin baru atau menjadi seorang konten kreator dan punya budget, ya ini aja. Ini bisa jadi salah satu pilihan kalian, karena di luar sana ya, di barat, ini menjadi mikrofon atau menjadi salah satu mikrofon yang terbaik di kelasnya. Nah, jika kalian beli mikrofon ini di Gamer Hotspot, kalian juga akan dapatkan gratis pop filter Elgato untuk web series, dimana harga dari pop filternya ini aja hampir 500 ribuan. Ya, karena memang build quality-nya juga sama bagusnya dengan mikrofonnya, jadi emang wajar sih kalau harganya segitu. Dan menurut gue sangat worth it ya kalau kalian beli di Gamer Hotspot. Linknya ada di deskripsi, tinggal diklik aja kalau kalian mau beli mikrofonnya. So itulah dia untuk video kali ini. Mohon maaf bila ada salah-salah kata dari gue pribadi. Kalian bisa langsung koreksi di kolom komentar. Like jika kalian suka video ini, dislike aja kalau kalian tidak suka, dan share video ini karena video ini sangat berguna bagi nusa, bangsa, dan alam semesta. Dukung terus channel TechBlast ID dengan cara mengklik subscribe dan aktifkan lonceng untuk mendapatkan notifikasi seputar video terbaru dari TechBlast ID. So, sekian dari gue Faki, dan kita akan bertemu lagi di video berikutnya.